Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di DeTutor. Kali ini kita mau bahas soal aplikasi Evernote, ya, atau Evernote. Nah, mungkin ada yang sudah pernah dengar, tapi ada juga mungkin yang belum. Nah, biasanya Evernote itu dia memfasilitasi penyimpanan note yang kita tulis tanpa harus kita save setelahnya. Jadi ketika kita menulis note apa saja terkait dengan studi ataupun aktivitas kantor ataupun aktivitas keseharian, maka otomatis note kita akan tersimpan. Jadi sangat simpel ya. Bahkan bagi Evernote kita bisa juga membaca jurnal melalui aplikasi tersebut ya. Jadi apalagi kalau kita gunakan phone atau iPad. Nah, Evernote juga dia menyambungkan atau mengkoneksikan antar rekan kantor atau bagi orang-orang yang bekerja bisa mengirimkan note tentang tugas-tugas kantor yang bisa didiskusikan sebelum pekerjaan ya. Dia menyimpan note tapi juga bukan hanya note tapi juga bahkan menyediakan berbagai template sesuai kebutuhan kantor. Apa saja itu nanti akan kita temukan di dalamnya. Nah, sekarang kita mau belajar dulu bagaimana cara daftar akunnya dulu ya. Silakan diklik di Google perambannya Evernote. Nah, akan muncul seperti ini ya, www.evernote.com ya. Ini yang ada logonya gajah hijau. Silakan diklik. Inilah tampilan web dari evernote.com ya. Nah, di awal menu ini kita sudah langsung disuguhi berbagai fiturnya apa saja ya. Nah, kan ini tampilan dalam bahasa Inggris. Bagi yang mungkin merasa kesulitan dalam bahasa Inggris, Anda bisa ganti bahasanya. Silakan scroll di bawah sampai bawah sekali. Lalu lihat di sebelah kiri choose a language. Ini Englishnya di change to bahasa Indonesia. Nah, kayaknya kalau saya ganti bahasa Indonesia jadi lebih simpel ya. Nah, tadi yang tadinya bahasa Inggris semuanya sudah beralih ke bahasa Indonesia. Di sini ada menu rencana, basic, premium, bisnis. Jadi Evernote ini bisa kita gunakan secara gratis. Bisa juga kalau mau yang premium atau bisnis, itu bisa ada biaya langganannya. Kemudian fitur apa saja mereka sediakan, ada sinkronkan dan atur, bisa mereka mensinkronkan dan mengatur semua note atau catatan kita. Kemudian ada ruang khusus untuk tim. Kemudian ada web clipper, artinya tombol simpan untuk web. Jadi biasanya mungkin kalau kita surfing website online, terus oh ini webnya menarik nih ya, bisa kita klipkan ke sini langsung ya. Lalu cari tulisan tangan. Jadi kita bahkan bisa menemukan teks dalam catatan apapun loh. Ya, mungkin Anda sudah pernah ada suatu teks yang Anda temukan dalam catatan tangan dan Anda ingin tahu itu siapa penulisnya, bukunya apa. Nah, itu bisa dilakukan di Evernote. Kemudian kerangka, nah ada frameworknya buat catatan yang lebih baik, lebih cepat, jadi atau templates ya. Kerangka itu bisa templates, bisa framework, jadi ada banyak jenis template yang mereka sediakan. Bahkan di sini juga ada scan dokumen ya. Nah biasanya kalau kita yang dosen atau mahasiswa biasanya paling suka gunakan aplikasi CS Scanner itu ya. Nah, kalau itu kan dia memang khusus hanya scan. Kalau di Evernote disediakan fitur untuk itu juga. Jadi langsung terkoneksi ke akun Evernote kita ya. Nah, kemudian ada pencarian PDF dan dokumen. Pencarian PDF dan dokumen bisa dilakukan di sini. Kita mau baca jurnal, mau baca berita, artikel ya. Kemudian bisa mengintegrasikan dengan aplikasi favorit kita ya. Contohnya mungkin WA atau Gmail atau apa ya. Nah, kalau kita ingin mulai bisa tinggal diklik mulai. Tapi sebelum mulai saya akan jelaskan dulu atau istilahnya membawa Anda untuk memahami dulu deh websitenya Evernote ini fiturnya apa saja. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa kalau kita menggunakan Evernote bisa yang gratis, basic, ya, ada yang premium sekitar $69,99 per tahun, ada yang bisnis ya sekitar $14,99 per pengguna per bulan ya. Nah, kalau gratis kita dapat apa saja? Nah, di sini langsung dijelaskan mereka menu apa saja bisa kita dapatkan kalau gratis. Kalau gratis ini saja ya. Bisa unggahan baru per bulan, sinkronisasi 2 perangkat, klip halaman web, gambar, berkas PDF bisa, kita cari teks di dalam gambar, berbagi catatan dengan teman dan kolega, menambahkan kunci kode akses ke aplikasi mobile, dapatkan dukungan komunitas, serta akses buku catatan offline dari aplikasi desktop. Nah, kalau premium jauh lebih banyak lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi ini tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Kalau perusahaan mungkin jauh lebih kompleks, maka mereka butuh menu
atau fitur-fitur yang lebih mendukung pekerjaan mereka ya. Bahkan disediakan untuk ruang khusus satu perusahaan mungkin ya, atau tim. Nah, kalau mau informasi lebih lanjut bisa hubungi konsultan bersertifikat Evernote ya. Pemimpin komunitasnya di sini siapa saja, konsultannya siapa saja. Nah, itu bisa kalau kita ingin lebih tahu, ingin lebih memahami Evernote ya. Nah, yang lebih bawah lagi tadi menu yang fitur-fitur di atas tadi bisa lebih ekstrak ke berbagai jenis contoh produk. Nah, kenapa Evernote? Mungkin bisa Anda baca di sini, Evernote Basic Premium Business apa saja. Lalu ada diskon pelajar jika kita ingin daftar sebagai pelajar ya. Kemudian bisa mengunduh aplikasi. Jadi Evernote bisa digunakan di laptop komputer, juga bisa digunakan di handphone pakai aplikasi ya. Nah, fiturnya web clipper, ada kerangka atau template, kemudian ada ruang atau room atau integrasi, kemudian sinkronisasi catatan, pencarian PDF dan komen, mau cari artikel, jurnal ya, data, kemudian mencari tulisan tangan, ini tulisan tangan siapa sih? Atau ini tulisan dari artikel siapa atau buku siapa? Kemudian scan dokumen, kita mau scan, kemudian disimpan semuanya di dalam Evernote kita bisa. Kemudian ada buku catatan dan label. Jadi note-nya kita buat apa harus ada labelnya juga ya. Nah, kemudian komunitas, ada komunitas, konsultan. Ini tadi yang kita katakan bahwa apa saja yang ingin Anda tahu, ingin lebih, bisa didiskusikan dengan komunitas mereka atau konsultan bersertifikat ya. Dan yang lainnya hanya dukungan atau bantuan, misalnya bingung mau apa lagi bisa diklik di bantuan. Kemudian kalau ada problem tinggal klik pemecahan masalah. Kemudian kalau ingin tahu tentang Evernote, karir, atau mungkin Anda tertarik ingin bekerja di evernote.com, Anda bisa klik di sini ya. Kemudian ingin menghubungi di Evernote jika ada problem dengan note Anda, silakan dihubungi ya. Nah, yang di bawah tadi ini adalah hanya tinggal media sosial, dan di sebelah kiri jika Anda ingin mengubah bahasa. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mendaftarkan akun kita, ya. Bagi yang belum ada akun, silakan daftarkan akunnya di bawah ini bisa, di atas tadi juga bisa. Klik daftar ya. Akan muncul formulir Evernote ya, remember everything important. Kalau sudah punya akun, silakan continue di sign in. Jika belum, silakan daftarkan ya. Anda mau coba daftar misalnya Perjo. Nah, ini kita isikan dulu email yang akan kita daftarkan, lalu passwordnya langsung ya, walaupun kita belum pernah daftar, lalu tinggal klik continue. Tapi jika sudah pernah daftar, Anda tinggal nanti klik sign in yang di bawah ya. Tunggu sebentar. Kalau mau di-save, silakan di-save. Kalau tidak, ya nggak apa-apa ya. Diklik save juga boleh. Nah, inilah dia tampilan dari isi akun Evernote kita. Biasanya kalau untuk pertama kali akan muncul nih special offer, try premium for free. Ya, kalau mau mencoba premium itu paketnya apa seperti apa, bisa gratis 7 hari. Ya, bisa mau diklik, bisa tidak ya. Nah, ini tinggal ditutup kalau nggak mau coba. Now, welcome to Evernote. Let's find out how we can help you in less than 1 minute. Get started. What brings you to Evernote? Apa yang membuat Anda memilih Evernote atau mencoba Evernote? Untuk kepentingan kerja kah? Untuk sekolah kah? Atau hanya untuk kepentingan sendiri ya? Kalau kepentingan sendiri, capture idea, jot down note, start a journal ya. Kalau school mungkin untuk mencatat pelajaran sekolah atau kuliah kita ya. Lalu mengumpulkan berkas-berkas untuk riset penelitian tugas kita. Lalu preparation for exam atau persiapan untuk ujian. Itu kalau school ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan Anda yang masih SMP, SMA, SD sekalipun ya. Jika apalagi zaman sekarang anak SD sudah bisa menggunakan, sudah familiar dengan gadget ya, bisa menggunakan Evernote. Untuk pekerjaan, take notes, track to do, share with your team. Jadi ada catatan penting, misalnya notulensi rapat itu mereka punya ya, bahkan untuk template-nya juga ada. Kemudian to-do listing ya, apa yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan kepanitiaan mungkin. Kemudian share with your team. Jadi apa mungkin file-file berkas kepanitiaan atau salah satu mungkin di kelembagaan ya dari pekerjaan Anda. Nah, ibu-ibu juga sudah bisa personal. Nah, capture idea, misalnya ide apa yang sudah terpikirkan nih, langsung di note ya.
Jadi biar nggak hilang. Kalau pakai kertas kan kadang bukunya di mana ya, kertasnya di mana ya. Kemudian apalagi sekarang ini kita lebih sering memegang handphone ketimbang pulpen. Jadi begitu ada ide, oh ya langsung ketik di dalam handphone ya. Kemudian bisa membuat sebuah start journal, catatan harian. Siapa tahu kalau kita misalnya di rumah hobinya menulis atau biasanya sering katarsis dengan menulis bisa jadi buku. Nah, itu bisa digunakan ya. Nah, jika harus dipilih salah satu work, school, atau personal ya. Saya ambil yang work, maka baru klik next. Nah, where will you use Evernote? Nah, kamu bakalan menggunakan ini di mana? Saya bisa menggunakan di web browser ya. Bisa, mau di sini juga bisa. Nah, web browser, desktop application, and phone itu ya, yang penting bisa 3 next. How do you plan to use Evernote? Meeting notes, project planning, to-do list. Mau tiga-tiganya boleh. Nah, selesai. It all starts with a note. Ya, new note, bank note, meeting note, to-do, weekly planner, project plan ya. Jadi ini blank note artinya adalah kertas kosong atau catatan kosong. Jadi ini akan kita isi, Anda lihat seperti di halaman yang biru ini. Seperti Microsoft Word kan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau meeting note, nah ini notulen si rapat. Jadi, kalau zaman manual, si notulen bakalan, ada buku lebar, lalu kemudian kita nulis di situ ya. Nah, sekarang kan tidak perlu. Anda tinggal menggunakan Evernote ini, meeting notes-nya ya, attendee-nya siapa, ini udah ada template-nya loh ya, attendee-nya siapa, agendanya siapa, action item-nya apa ya, nanti kita lihat kan. Kemudian kalau misalnya to-do list, nah ini seperti ini juga template-nya, today, this week, kemudian weekly planner bahkan diberikan ya, Sunday, Monday, Thursday, until Sunday ya, Sunday to Monday. And then project plan, nah kadang kan kita ada project nih, kegiatan dari perusahaan, atau misalnya kalau dari kampus kepanitiaan, atau kalau Anda mahasiswa juga kepanitiaan misalnya ya, atau kalau misalnya Anda juga misalnya yang UMKM, bagus juga menggunakan Evernote. Nanti misalnya di bulan depan kita bakalan ngikutin bazar selama 3 hari. Nah, itu kan sebuah project tuh. Jadi apa saja yang mau kita rancang, ini bisa digunakan ya. Summary-nya apa, major milestone-nya apa, diberikan template-nya di sini langsung. Oke. New note sudah. Kita mau buka aja dulu ya. Misalnya meeting note. Welcome to the note editor. Here's a few tips to get you start. Diklik saja. Kalau ingin lihat tipsnya boleh klik next, tapi mau di skip juga tidak apa-apa. Tapi karena ini adalah tutorial, jadi mungkin bisa dibantu next misalnya ya. Nah, di sini ada nama teks, di sini adalah customize your notes, add clarity to meeting notes with text style, fonts, color, and highlight. Jadi di sini nanti kita bisa mengcustomize mau huruf apa, mau warna apa, mau jenis sebesar hurufnya ya. Kemudian next, itu di mix set ya, di mix. This is a list, ini create list and checklist. Jadi kalau kita mau bikin list, bisa pakai di sini ada, ini list yang kita bikin tadi bisa dinaik turunkan. Jika sudah dilakukan, bisa dilakukan dicoret ya. Nah, this is a paper towels. Bisa diubah-ubah. Nah, jadi berumah tangga juga ini bisa ini. Water the plants, drop off mail, call the plumber, ya. Panggil tukang pipa, itu juga masuk dalam list. Jadi ibu-ibu sekarang mungkin lebih terbantu dengan berbagai macam aplikasi internet ya. And next, add more than just text. Jadi kita bisa mengcapture, bisa mengincludekan foto, file ya, atau pemisah atau table ya, bisa. Kemudian ini done. Nah, itu petunjuknya. Ini meeting note ya. Get start, explore the editor, organize your notes ya. Nah, ini notebook. Jadi kalau kita misalnya sudah ada notebook, nanti itu bisa organize atau disusun. Ya, kalau mau bikin create new notebook, tinggal klik new notebook yang warna hijau. Nah, ini ya. Ini kita mau bikin. Nah, kalau kita nanti misalnya bikin, next. Nah, filter search with text. Jadi bisa kita pakai teks. Jadi kayak seperti Anda bikin di Instagram,
teksnya, ada teks tertentu yang membantu kita memudahkan. Contoh, kalau ini meetingnya misalnya kepanitiaan, bikin teksnya kepanitiaan. Kalau misalnya ini meetingnya meeting misalnya tim khusus kita, maka bikin tag tim khusus. Jadi kalau nanti kita mau search, itu gampang ya, bisa menemukan kembali. Apalagi kalau ini kan masih kosong, tapi kalau sudah banyak nanti Anda akan bingung. Jadi bagusnya menggunakan teks, jadi lebih rapi, lebih gampang ditemukan ya. Dan biasanya mereka juga menyusunnya berdasarkan dengan huruf awal. Seperti ini A, analytics, C, campaign ya, dan seterusnya. Kemudian kita mau coba meeting note tadi ya, ini seperti ini. Jadi template-nya sudah ada sebagai kita notulen. Tinggal kita isi date and time-nya kapan, misalnya 21 April ya 2020. Goal, tujuan rapat ini ngapain ya, mungkin misalnya mengumpulkan anggota tim dan pembagian tugas. Yang hadir siapa saja di sini ya. Kita bikin sebutannya. Saya, misalnya Agus, Nanang, John, David. Nah, itu bisa diketik ya sampai ke bawah. Kemudian, nah ini bisa diklik. Jadi kita bikin dulu daftar nama darinya siapa seharusnya. Nah, ya. Kemudian agendanya apa saja? Mungkin pertama mengumpulkan. Kemudian agenda kedua mungkin pembahasan ya. Agenda ketiga pembagian kerja. Kemudian penutup. Nah, itu agenda. Lalu baru kita bikin not-nya. Berdasarkan not tadi, misalnya catatan atau apapun, bisa Anda bikin di sini actionnya. Jadi dari not tadi misalnya, setelah dari rapat tersebut, misalnya dari pembagian kerja tadi, maka action itemnya adalah mereka membentuk tim. Nah, siapa assignee-nya, dan statusnya sudah selesai atau tidak. Itu bisa digunakan ya. Di mana add tag-nya? Di sini ya. Misalnya tag-nya adalah tim mungkin misalnya tim planet ya. Ini pakai tim A. Nah, setelah itu baru kita simpan. Jika kita ingin mau insert sesuatu, bisa diklik sebelah kanan ya, insert. Nah, diklik di agenda atau di note, baru klik insert, mau table, attachment, foto, atau code block ya. Jadi ini bagus sekali sebenarnya ya, kalau untuk hari-hari kita gunakan seperti itu. Share with work partner. Jadi di atas ada klik tombol share. Jadi Notulensi ini mau kita share dengan siapa saja ya. Itu gampang sekali, tinggal diklik share. Lalu link, lalu invite people pakai nama dan emailnya ya. Nah, jika alamat yang kita masukkan sudah benar, maka tombol hijau di bawah ini akan menyala. Tapi jika belum benar, maka dia tetap akan hitam seperti tadi ya, seperti yang ini cancel. Nah, send invitation. Oke, verify email. Jangan lupa nanti setelah Anda mendaftar di akun Evernote, Anda klik ke email Anda kembali, lalu verify ya, baru bisa nanti misalnya mau share ya, mau download. Nah, itu tadi all notes ya, yang sebelah kiri. All notes itu apa saja pilihannya. Kemudian ada notebooks tadi ya. Sebentar, kita hentikan dulu ini. Dan, oke. Kita matikan saja. Nah, ada yang misalnya sudah kita hapus, bisa dilihat di trash, di sampah ya. Kalau kita ingin naik dari yang basic ke premium, tinggal klik di upgrade. Lalu akan muncullah halaman untuk kita melakukan upgrade. Artinya kalau sudah upgrade berarti kita berbayar ya. Kalau yang premium itu 82.500 per bulan. Kalau yang bisnis 125.000 per bulan ya.
Kemudian di sini ada shortcut. Kemudian ini all note tadi ya, meeting ataupun note yang lain itu bebas, take, trace, dan upgrade. Nah, untuk ini saya rasa sudah tahu semua ya. Nah, yang ingin saya tunjukkan lagi adalah di halaman awal di depan ya, bahwa sebentar kita sign out kan dulu, logout. Soal template. Nah, template ya, atau kerangka kalau dalam ambil nanti websitenya Bahasa Indonesia, template. Silahkan diklik template. Nah, kalau kita mau butuh meeting note template yang lebih detail, kita bisa tinggal ambil template-nya ya di sini. Nah, scroll. Mau untuk kerja, untuk sekolah, atau untuk personal atau live sehari-hari. Bisa kita ambil kategori creative writing, getting things done, ya, hub and garden, management resources, marketing and sales, meetings, party planning, personal well-being, project management, school, dan travel. Misalnya contoh mau gunakan, Anda bisa lihat di sini ya. Bahkan di sini ada save money, personal well-being. Jadi kita mau track income and expense ya. Income itu pemasukan, expense itu pengeluaran, and how they combine to reach your financial goal. Jadi bagaimana dia membantu, template ini membantu kita mencatat income dan expense sehingga bisa mencapai tujuan keuangan yang kita harapkan. Ya, artinya kita melakukan pencatatan keuangan, itu bahasa sederhananya ya. Kemudian ada banyak lagi, misalnya kalau mau kita ambil yang untuk school juga bisa. Daily planner, weekly planner ya. Jadi kita misalnya mau bikin catatan, oh seminggu itu mau ngapain, oh sehari itu mau ngapain, oh sebulan itu mau ngapain, kan gitu ya. Kemudian ada yang annual calendar yang per tahun, ada karakter profil. Jadi ini bisa kita print, kita isi pakai tangan boleh, atau mau kita pakai, kemudian kita mau diketik juga bisa. Jadi ini template ya atau kerangka yang bisa digunakan sehari-hari. Nah, seperti ini. Ya, mau Januari sampai Juni, Januari, Februari, tanggal 1 sampai 23 sampai tanggal terakhir kita mau ngapain, catatan Juli, Desember. Lalu tinggal kita print ya, kita catat. Tinggal kita bundalkan. Atau nggak usah di print juga tidak apa-apa, tercatat semuanya dalam sistem ya. Inilah dia template-nya. Kita lagi template-nya yang lain. Contohnya adalah management resource. Tim project goals atau interview scorecard. Jadi misalnya Anda mau interview calon karyawan baru, ya. Nah, bingung dengan template-nya atau misalnya Anda dosen atau panitia penerimaan mahasiswa baru mau interview mahasiswa, bingung scorecard-nya seperti apa, ini bisa kita gunakan template-nya ya. Candidate details, kandidatnya siapa, hiring manager ya. Position, department, documents, ya, pre-interview notes, hire, jawabannya yes or no. Jadi di sini ada, mau misalnya satu lembar itu bisa dipakai dua interview, ya ini interview 1, ini interview 2. Ya, date and time, interview questionnya apa, candidate performance-nya apa, dan items to be read. Jadi di sini diisi items di sini apa, misalnya oh pengetahuan, kalau dia bagus hasil interviewnya tinggal kita klik gitu ya. Terus misalnya kerapiannya di sini. Kemudian cara dia komunikasi. Nah, itu items to be read. Jadi item-item apa saja yang akan kita gunakan di sini penilaiannya. Jadi ini sangat memudahkan bagi yang mungkin baru pertama kali mencoba melakukan interview ya. Atau misalnya meetings. Nah, sales pre-call planner, call debrief tool ya, meeting agenda, meeting notes. Banyak loh yang bisa dimanfaatkan dari Evernote ini, apalagi ini dapat digunakan secara free atau gratis. Nah, baiklah itu saja dari The Tutor. Semoga ini membantu Anda menggunakan Evernote dan Anda memahami apa sih Evernote, apa saja kegunaannya, dan bagaimana saya bisa memanfaatkan aplikasi Evernote ini untuk keseharian saya. Ya, terima kasih sudah mengikuti. Silakan komen di bawah. Komen apakah ini membantu Anda atau Anda ingin tutor yang lain sehingga kami jadi lebih semangat untuk men-sharing tutorial bersama untuk Anda. Terima kasih, salam.